Normalnya orang lah, ya ono sing gini, ada yang itu, mana sih orang itu punya yang sempurna? Semua orang itu punya aib. Tapi kan aib itu normal. Aib yang normal itu wajib ditutup. Kenapa? Ya karena kalau dibuka semua itu namanya bongkar aib. Dan hukum asal juga buat seorang muslim itu adalah satrul aurat, menutup aib. Maka nanti ketahuan sedikit demi sedikit nggak apa-apa, normalnya urip, normalnya hidup. Tapi kalau aib yang besar, maka wajib dibuka. Ini wajib untuk disampaikan. Sebagaimana tadi yang Rasulullah SAW mengatakan, bahkan beliau mengatakan kepada keluarga istrinya tadi yang sudah dicerai kemudian, laqad dalastum alayya, kalian telah menipu diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya cukup cukup menyedihkan juga, Ustaz. Ya. Tentang setelah berhubungan intim ternyata istrinya sudah bukan perawat lagi atau sudah janda, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Saya telah menikah dengan seorang wanita yang saya meyakininya bahwa dia masih perawat, Ustaz. Namun ketika saya telah berhubungan dengannya ternyata dia sudah tidak gadis lagi. Maka saya menceraikannya dan mengambil mahar yang telah saya berikan kepada keluarga mereka. Patut diketahui sesungguhnya wanita yang saya nikahi mengakui bahwa dia sudah tidak gadis lagi pada malam di mana saya berhubungan dengannya, dan dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya telah mengetahui akan hal tersebut dan mereka dengan sengaja ingin mengelabui saya, Ustaz. Perempuan ini juga mengaku bahwa yang merampas kehormatannya adalah suami dari bibinya, adik perempuan ibunya, padahal dialah yang memediasi antara saya dan keluarga. Apa yang harus saya lakukan dalam hal ini, Ustaz? Pertama, dunia ini memang penuh dengan cerita-cerita unik. Ada aja sisi-sisi kehidupan yang semacam itu. Ala kulin, ana katakan, bagi semua orang, sebelum Anda jawab kasus yang ada di hadapan kita. Jadi pernikahan itu dalam bahasa fikih itu akad. Akdun nikah. Akad itu nek bahasa kasaran itu transaksi. Jadi ada yang diberi, ada yang didapat. Ada yang diberi, ada yang didapat. Tatkala terjadi pernikahan, maka ada yang diberikan oleh suami dan ada yang didapat oleh suami. Ada yang diberikan oleh istri dan ada yang didapat oleh istri. Nah, salah satu di antara masalah penting yang harus difahami dalam masalah semacam ini adalah masalah aib. Masalah aib. Jadi kalau ada seorang yang mau menikah, kemudian dia itu memiliki aib, yang aib itu dipastikan akan merusak keharmonisan rumah tangga nanti, itu wajib disampaikan. Kalau tidak, maka itu penipuan. Suatu hari Rasulullah SAW itu menikah dengan seorang wanita sahabiyah, seorang wanita. Rasulullah melamarnya. Saking senengnya sahabat itu, putrinya dilamar. Dia tahu kalau putrinya itu ada cacat fisik. Ini fi kashhiha bayadun, di kasyah itu daerah sini nggih. Itu ada warna bayat, ada penyakit bayat, penyakit yang warna putih, belong-belong. Itu apa toh penyakit bahasa Indonesianya itu namanya? Putih yang nemblong, bukan panul ya. Yang ini putih yang menjijikkan itu loh. Putih-putih, apa itu namanya itu? Penyakit. Kudus, garam. Sebelah pokoknya penyakit yang itu. Dan itu tuh nggak kelihatan pada waktu naltor, pada waktu apa nggak kelihatan. Karena di sini posisinya, di kasyah. Begitu nikah, ya Rasulullah kan dikasih tahu. Begitu nikah, selesai nikah,
Kemudian kan malam pertama atau Rasulullah SAW mendekati istrinya, jadi ya kepingin berhubungan lah, namanya seorang suami istri. Begitu Rasulullah ngelepas bajunya, ternyata ketahuan bahwasanya di bagian tubuhnya ini belang-belangnya menjijikkan, gitu. Dan itu pasti akan menghancurkan, pasti akan menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Karena salah satu di antara masalah inti nikah itu kan jima. Maka langsung jadi beliau memerintahkan istrinya itu untuk memakai kembali pakaiannya. Lalu beliau mengatakan ilhaqi bi ahliknya, sudah pulanglah lagi kepada orang tuamu. Lalu beliau mengatakan kepada kerabatnya, kepada keluarganya, mertuanya itu, laqad dalastum alayya, kalian telah menipu diriku. Maka saya katakan tadi, kalau ada sebuah aib yang mestinya yang aib itu dipastikan kalau tidak dibongkar, kalau tidak diketahui oleh calon istri atau calon suami, itu akan menghancurkan, menghilangkan keharmonisan rumah tangga, maka itu penipuan. Adapun kalau aib biasa, aib normalnya uang itu yo, normalnya orang lah, yo ono sing gini ada yang itu, mana sih orang itu punya yang sempurna? Semua orang itu punya aib, tapi kan aib itu normal, aib yang normal itu wajib ditutup. Kenapa? Ya karena kalau dibuka semua itu namanya bongkar aib. Dan hukum asal juga buat seorang muslim itu adalah satrul aurah, menutup aib. Maka nanti ketahuan sedikit demi sedikit nggak apa-apa, normalnya urip, normalnya hidup. Tapi kalau aib yang besar, maka wajib dibuka. Ini wajib untuk disampaikan. Sebagaimana tadi yang Rasulullah SAW mengatakan, bahkan beliau mengatakan kepada keluarga istrinya tadi yang sudah dicerai kemudian, laqad dalastum alayya, kalian telah menipu diriku. Kalian telah menipu diriku. Nah, masalah keperawanan para teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, itu di negeri kita itu masalah sakral. Bisa jadi di negeri-negeri Eropa itu nggak sakral. Tapi di negeri kita, keperawanan itu sakral. Sakral sekali. Karena taunya sang suami itu bahwasanya istrinya itu masih gadis. Beda kalau kemudian sang suami tahu kalau istrinya itu janda. Maksud takon perawan ya janda. Nggak mungkin. Itu pasti kalau itu. Ini. Kemudian terjadi semacam tadi. Dan itu harus. Ustaz gimana Ustaz? Kalau dulu pernah zina Ustaz, kemudian ini, kemudian gini, begini. Ada banyak cara untuk melakukan itu. Kayaknya nggak pas untuk disampaikan di sini. Jadi pokoknya harus dibuka. Ini hal-hal yang semacam itu. Kalau tidak, terjadinya kan semacam tadi. Jadi ada yang dapat nangkanya, aku dapat getahnya untuk kata orang. Jadi dalam arti mendapatkan aib yang besar di titik-titik yang semacam itu. Lah, apalagi kalau kemudian istrinya kemudian ngaku. Dan yang paling menyedihkan adalah kasus itu adalah kasus atau pemerkosaan atau perzinaan, tadi nggak jelas. Pokoknya bahasanya tadi yang merenggut gitu toh. Perawanan dia adalah keluarganya sendiri. Entah itu perzinaan, entah itu adalah pemerkosaan, itu kasus lain. Adalah kasus tersendiri. Dan itu adalah bentuk penipuan. Dan itu adalah bentuk penipuan. Jadi, kalau memang sudah kejadiannya semacam itu, maka yang dilakukan oleh sang suami tadi dengan menceraikannya itu hak. Hak, ya, bukan kewajiban loh, anak pertegas. Hak, bukan kewajiban. Kalau kemudian dia ridho, ya nggak apa-apa, itu kejadian masa lalu. Kemudian dia sekarang sudah jadi istriku, dia sudah tobat, dia sudah ini dan itu. Apalagi kalau kasus dulu adalah kasus pemerkosaan dan macam-macam, kemudian dia ridho, itu masalah tersendiri. Tapi kalau kemudian dia nggak ridho, kemudian dia melihat itu adalah kasus perzinaan, kemudian dan macam-macam, dia merasa tertipu, maka kalau kemudian dia melakukan perceraian itu hak dia, hak. Bagaimana dengan mahar yang diberikan tadi? Jangan diambil, nggak boleh diambil, karena dia sudah mendapatkan haknya. Suami itu sudah mendapatkan haknya, sudah ngumpuli toh. Bahasanya dalam pertanyaan itu sudah dikumpuli. Berarti jadi mahar itu menjadi hak istri bimastahlaltum furujahunna. Kalian sudah menghalalkan farjinya, sudah kalian kumpuli. Maka berarti sudah ada kewajiban untuk memberikan mahar. Sudah ada kewajiban untuk memberikan mahar, dan mahar itu memang hanya istri. Memang hanya istri. Tapi sang suami berhak untuk nuntut kepada yang nipu. Dan yang nipu ini keluarga. Karena mereka tahu aib. Karena mereka itu tahu aib.
aib itu sengaja ditutup, maka sang wanita itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menyerahkan, ya apa itu bahasanya, ya menyerahkan farjinya lah gitu ya, menyerahkan farjinya, maka dia itu berhak mendapatkan hak itu. Tapi yang menipu itulah yang harus menanggung, yakni menanggung kerugian dalam tanda kutip ini, kerugian material, kerugian moral dalam masalah yang semacam ini. Baik, ini dalam kasus tadi. Tapi ada satu masalah yang perlu Anda pertegas. Jadi ini kalau kasusnya tadi wanita itu ngaku kalau dia itu sudah pernah kejadian semacam ini, semacam itu, ya semacam itu. Lah, adapun kalau sekedar sang suami kemudian menikah dengan seorang wanita baik-baik, akhwat gitu ya, wanita baik-baik, kemudian qadarullah di malam pertama itu tidak keluar darah. Ingat ya akhi, tidak keluar darah di malam pertama belum tentu bukan perawan. Belum tentu bukan perawan. Itu banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi memang darah keperawanannya itu sudah hilang. Bukan karena pemerkosaan. Bisa jadi karena jatuh, bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena semacam-macam. Ini. Atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Selagi tidak ada bukti nyata bahwasanya telah terjadi kasus semacam tadi, perzinaan dan macam-macam. Atau zahirnya bahwasanya wanita itu wanita baik-baik, maka tepislah semua godaan setan. Tepislah semua godaan setan, hukum asal istri Anda adalah istri wanita yang baik. Ini hukum asalnya adalah semacam itu. Karena setan itu senang sekali. Setan itu sregep sekali untuk jadi menjadikan rumah tangga itu hancur dengan cara-cara yang semacam itu. Tapi kalau kasusnya sudah semacam ini tadi, maka Anda ingatkan, ya ini kalau memang ada aib yang besar, wajib ini untuk disampaikan. Jadi ada satu kisah, salah satu ikhwah, nggak Anda sebutkan di negeri mana, pokoknya salah satu ikhwah setelah nikah itu dia wadul sama anak. Ustaz, minta solusi Ustaz, kenapa? Barusan nikah kok sedih, istri anak gila Ustaz. Jadi istrinya itu gila. Loh kok bisa? Ini kok nggak kasih tahu tuh sama keluarganya? Enggak. Katanya itu setelah ditelusuri, bapaknya itu tahu kalau anaknya itu gila. Tapi katanya orang-orang, putrinya itu kalau nikah itu sembuh. Gitu ya. Makanya tatkala yang mau nikah itu orang jauh, maka dinikahkan harapannya sembuh. Itu penipuan itu. Mak comblangnya nipu, kalau tahu ya mak comblangnya nipu. Orang tuanya nipu. Mestinya itu diomongkan dari awal. Ini diomongkan dari awal, iya apa? Tidak, kemudian terjadi yang semacam tadi. Dan itu harus dipertegas dari awal. Wallahu alam, yani bisawab. Nah.